Artinya ketika kita melakukan suatu amaliyah, contoh ketika kita nih melakukan amaliyah yang berbentuk ibadah, pekerjaan yang berbentuk ibadah, tentu kita udah paham tuh bahwa ibadah seperti sholat yang kita lakukan itu harus ditutup aurat kita. Nah, ini kita udah paham syariat-syariat tersebut. Nah, begitu juga ketika kita yang namanya jiwa muda ingin sekali-kali olahraga, apalagi mengikuti aerobik. Kan padahal kan dalam Islam dianjurkan orang mukmin yang sehat itu lebih bagus daripada orang mukmin yang lemah, kata Rasulullah gitu. Orang mukmin yang sehat itu lebih bagus daripada orang mukmin yang lemah. Artinya begini, ketika Rasulullah itu menyampaikan hal semacam itu, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minina dhaif. Jadi Rasulullah itu ternyata senang, gemar terhadap mukmin yang kuat. Rasulullah itu tidak senang kepada mukmin yang lemah. Artinya dari sini kita mengambil sikap bahwa Rasulullah menyampaikan hal semacam itu dengan tujuan ketika kita sehat, secara otomatis aktivitas kita akan dampak bagus dalam kehidupan kita. Tentunya dengan olahraga. Ustadz, sekarang kan ada olahraga aerobik, boleh nggak saya ngikutin? Kalau misalnya aerobik tersebut membuat badan kita sehat, ikutin. Dan tujuannya itu karena faktor mengikuti sunnah Rasulullah. Contohnya kalau memang aerobik itu bisa menutup aurat kita, tidak ada lekuk tubuh dalam tubuh kita, itu boleh kita kerjakan. Asalkan aerobik itu gurunya juga jangan cowok. Kalau misalnya aerobik gurunya cewek, kitanya juga cewek, ikutin, silakan. Jangan sampai begini, kan ada tuh fenomena sekarang gurunya cowok tapi ke cewek-cewekan, ada yang model begitu. Akhirnya lemah gemulai dia lentur badannya, akhirnya kita ngikutin, yang tidak boleh begitu. Artinya ketika ada perintah yang berupa kesunahan, itu jangan mengalahkan kewajiban yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kan olahraga sunnah, itu jangan sampai olahraga yang dikategorikan sunnah tapi itu bisa mengalahkan dengan kewajiban yang sudah dinas oleh Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Contohnya kan begini, olahraga kan sunnah, kayak aerobik kita buat membugarkan badan kita karena ada landasan dari Rasulullah bahwa orang mukmin yang kuat dengan cara dia berolahraga itu Rasulullah lebih suka, lebih gemar, lebih senang daripada mukmin yang lemah. Nah, akhirnya kita kan ada perintah tuh dari Rasulullah untuk berolahraga. Badan sehat ya olahraga dengan cara apa? Aerobik semisal. Dengan aerobik yang kita lakukan akhirnya bisa menyebabkan tubuh kita menjadi sehat, sehingga kuat badan kita, semangat untuk beribadah, semangat untuk beraktivitas. Tapi itu adalah kesunahan. Jangan sampai kesunahan itu bisa mengalahkan kewajiban. Contohnya apa? Ketika aerobik bergabung dengan laki-laki, antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama bergabung. Bahkan tuh Imam Nawawi, beliau mengatakan begini, boleh laki-laki bercampur dengan wanita ketika melaksanakan sholat Jumat, tapi posisi si perempuan yang melakukan sholat Jumat tersebut posisinya ada di belakang. Artinya ini kan boleh bercampur dalam kebaikan. Nah, kalau misalnya aerobik itu adalah baik untuk tubuh kita, tapi adalah jatuhnya kesunahan, jangan sampai kesunahan ini bisa mengalahkan kewajiban. Contohnya apa? Aerobik gurunya itu laki-laki akhirnya lemah gemulai atau campur dengan laki-laki yang lain, perempuan laki, itu emang sunnah. Tapi
itu bisa menyebabkan bahaya untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya apa? Laki-laki bisa memandang perempuan lekuk tubuhnya, atau sebaliknya, perempuan bisa memandang laki-laki dengan gerakannya. Nah, ini takutnya timbulnya apa? Timbulnya bisa menimbulkan syahwat baik dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya dari perempuan ke laki-laki. Tapi kalau urusan ibadah dan itu bisa motivasi dia untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, sekarang apa yang enggak? Boleh, silahkan. Kayak misalnya begini, ini kita olahraga kan kayak aerobik itu kan emang khusus perempuan tuh. Biasanya kan di gedung aerobik itu biasanya, atau kalau misalnya puskesmas itu ngadain aerobik, itu kan biasanya kan pesertanya itu adalah perempuan semua. Nah, kalau model begitu gimana Pak Ustadz? Boleh, silakan, asal kita juga harus bisa memahamkan diri kita dengan cara mengukur pandangan syariat. Sekiranya ini kita bisa menutup aurat, maka olahraga yang kita lakukan malah kita mendapat kesunahan. Tapi kalau misalnya kita memakai pakaian yang lekuk tubuhnya itu kelihatan, sehingga dampaknya itu ketika laki-laki lain di luar sana melihat diri kita lekuk tubuhnya menimbulkan syahwat, maka terjadilah dosa. Menutup aurat wajib bagi perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu kan yang wajib. Jangan sampai kita ikut aerobik akhirnya buka aurat. Jangan sampai kita berolahraga sehingga auratnya itu kemana-mana. Boleh kita berolahraga asalkan syariat kita jalankan. Itu juga nanti kita akan timbul mendapatkan kesunahan yang kita peroleh, tapi juga kita bisa menjaga syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, remaja putri dan juga pendengar atau penyimak di media sosial YouTube ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari hadis Rasulullah ini kita bisa mengambil sikap orang mukmin yang kuat itu Rasulullah senang daripada orang mukmin yang lemah. Dengan cara kita berolahraga aerobik yang kita lakukan, itu badan kita menjadi sehat, badan kita menjadi bugar, sehingga aktivitas ibadah yang kita lakukan, baik pengajian yang kita lakukan, baik sholat yang kita laksanakan, itu akan dampaknya positif bagi diri kita, semangat untuk melakukan ibadah. Tapi sebaliknya, andai kata ada pada diri kita sehat saja, sama masjid jauh, sama pengajian nggak mau dia jalani, kegiatan-kegiatan yang baik nggak mau dia datangi, itu dia hanya mendapatkan kesehatan pada dirinya, tapi Allah tidak berikan dia sehat afiat. Sehat afiat apa? Ketika dia Allah kasih sehat jasmaninya, Allah kasih sehat rohaninya. Kenapa? Banyak di luar sana orang yang sehat jasmaninya tapi sakit hatinya, sakit rohaninya. Kayak apa? Badan mah badan sehat, tapi ama ngaji males. Oh, berarti dia sehat jasmani doang tuh. Badan dia sehat, ama sholat nggak mau mengerjakan. Oh, berarti dia sehat jasmani doang tuh. Badan mah sehat, bugar setelah dia aerobik, tapi maksiat terus dia jalani. Dia hanya mendapatkan kesunahan, tapi tidak mendapatkan kewajiban syariat yang dia jalankan. Mungkin itu saja kiranya yang Pak Ustadz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.